Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Desi Data Tasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis dengan judul Analisis Teori Nilai dari Distribusi Pendapatan menurut para pemikir praklasik. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu analisis teori nilai merupakan metodologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang diukur dalam suatu distribusi berhubungan satu sama lain. Distribusi pendapatan merupakan contoh dari distribusi yang sering digunakan dalam analisis teori nilai. Berikut adalah beberapa pemikir praklasik yang telah membuat kontribusi dalam analisis teori nilai distribusi pendapatan. Analisis teori nilai dari distribusi pendapatan menurut para pemikir klasik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Adam Smith, seorang ekonom asal Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern, memandang bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut Smith, distribusi pendapatan dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Smith berpendapat bahwa upah buruh harus mencerminkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang. Smith menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dan persaingan bebas dalam mencapai distribusi pendapatan yang adil. Smith juga menjelaskan bahwa distribusi pendapatan adalah hasil dari interaksi antar pasar bebas dan keadilan ekonomi. Ketika pasar bebas, nilai-nilai yang diperoleh akan berhubungan dengan kekayaan dan kepemilikan benda berharga yang dimiliki. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith menganggap distribusi pendapatan sebagai hasil dari bekerja dan produksi. Dia menganggap bahwa pendapatan yang diperoleh oleh individu akan berhubungan dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh individu. Smith menyebutkan individu akan bekerja lebih efisien jika ia bekerja di industri yang sesuai dengan kemampuannya, dan ini akan menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih rata. Kemudian menurut para pakar yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo seorang ekonomi Inggris yang terkenal dengan teori nilai kerjanya, mengembangkan konsep nilai relatif suatu barang berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ricardo berpendapat bahwa distribusi pendapatan harus dipengaruhi oleh perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi. Menurut Ricardo, upah buruh cenderung turun karena pertumbuhan populasi yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi, sementara laba pemilik modal cenderung meningkat. David Ricardo juga menjelaskan bahwa distribusi pendapatan adalah hasil dari interaksi antar pasar bebas dan ketidakadilan ekonomi. Ketika pasar bebas, nilai-nilai yang diperoleh akan berhubungan dengan kemampuan kerja dan ketidakadilan ekonomi. Dalam bukunya On the Principle of Political Economy and Taxation, David Ricardo menganggap distribusi pendapatan sebagai hasil dari proses pembagian sumber daya. Dia menganggap individu akan bekerja di industri yang sesuai dengan kemampuannya, dan ini akan menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih rata. Ricardo menyebutkan individu akan lebih bekerja efisien jika ia bekerja di industri yang sesuai dengan kemampuannya, dan ini akan menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih rata. Nah, dari kedua pakar tadi menganggap bahwa distribusi pendapatan akan menjadi lebih rata jika individu bekerja di industri yang sesuai dengan kemampuannya. Mereka akan mendapat pendapatan yang lebih rata sehingga semua individu pendapatan yang sesuai dengan kemampuannya. Menurut
para pakar yang ketiga yaitu Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman yang terkenal dengan teori ekonomi politiknya. Mengkritik sistem kapitalisme yang dianggap tidak adil dalam distribusi pendapatan. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Namun, nilai kerja ini seringkali dieksploitasi oleh pemilik modal dalam sistem kapitalisme. Marx menekankan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata antara buruh dan pemilik modal merupakan akar dari konflik kelas dalam masyarakat kapitalis. Karl Marx menjelaskan bahwa distribusi pendapatan adalah hasil dari interaksi antara kelas pemilik benda berharga dan kelas buruh. Ketika pasar bebas, nilai-nilai yang diperoleh akan berhubungan dengan kemampuan kerja dan ketidakadilan ekonomi. Semua pemikir praklasik yang dijelaskan di atas menganggap bahwa distribusi pendapatan adalah hasil dari interaksi antar pasar bebas dan faktor-faktor lainnya seperti kemampuan kerja, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan kelas. Dan menurut pakar yang terakhir yaitu John Stuart Mill, seorang ekonom dan filsuf Inggris abad ke-9, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman distribusi pendapatan. Meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai seorang praklasik, dia memiliki pandangan yang signifikan dalam hal ini. Mill menyoroti bahwa distribusi pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah, pasar tenaga kerja, dan struktur ekonomi secara keseluruhan. Dia percaya perlindungan hukum terhadap hak milik individu dan kebebasan ekonomi merupakan prasyarat yang penting untuk distribusi yang adil. Salah satu kontribusinya yang terkenal adalah prinsip utilitarisme, di mana ia menekankan pentingnya mencapai kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak orang melalui distribusi pendapatan yang adil. Nah, dengan demikian, para pemikir klasik ini menyajikan berbagai pandangan mengenai teori nilai dan dari distribusi pendapatan dengan fokus pada peran tenaga kerja dalam menentukan nilai suatu barang dan implikasinya terhadap pembagian pendapatan dalam masyarakat. Nah, itulah pendapat menurut para pemikir praklasik tadi, menurut para pakar. Namun dapat saya simpulkan dari semua pendapat para ahli tadi, analisis teori nilai dari distribusi pendapatan menurut para pemikir praklasik menyoroti konsep nilai dan distribusi dalam ekonomi. Dapat dipoinkan menjadi 5. Yang pertama yaitu konsep nilai kerja, yang kedua yaitu teori nilai bekerja dan distribusi pendapatan, yang ketiga yaitu konsep buruh sebagai sumber nilai, yang keempat yaitu teori surplus buruh, yang kelima yaitu implikasi distribusi pendapatan. Nah, dari kelima poin ini dapat saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu konsep nilai kerja. Para pemikir klasik menekankan pentingnya nilai kerja sebagai dasar nilai suatu barang atau jasa. Mereka menganggap bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa menentukan nilainya. Karena di situ tenaga akan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Maka itu akan menentukan nilai dari pendapatan mereka. Yang kedua yaitu teori nilai bekerja dan distribusi pendapatan. Menurut pemikir praklasik, dalam masyarakat distribusi pendapatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh konsep nilai kerja. Mereka percaya bahwa faktor produksi, terutama tenaga kerja, seharusnya menerima bagian yang adil dari nilai yang dihasilkan oleh produksinya,
seperti yang saya katakan tadi, mereka akan bekerja pada bidang dan kemampuan mereka tertentu, sehingga pendapatan mereka akan menentukan nilainya. Yang ketiga yaitu konsep buruh sebagai sumber nilai. Para pemikir klasik menganggap buruh sebagai sumber utama nilai ekonomi. Mereka percaya bahwa keuntungan yang dihasilkan dari produksi seharusnya didistribusikan secara adil antara buruh dalam kurung pekerja dan pemilik modal atau kapitalis. Yang keempat yaitu teori surplus buruh. Konsep surplus buruh yang dikembangkan lebih lanjut oleh David Ricardo menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal berasal dari bagian surplus dari nilainya yang dihasilkan oleh tenaga kerja setelah dipenuhi kebutuhan dasar pekerja. Yang kelima yaitu implikasi distribusi pendapatan. Berdasarkan teori nilai dan distribusi pendapatan para pemikir praklasik, keadilan dalam distribusi pendapatan dipandang sebagai kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Mereka percaya bahwa jika didistribusi pendapatan tidak adil, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpuasan.